Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita 2 minggu yang lalu membahas hawa nafsu. Siapa yang lebih tinggi sempurna akalnya dari nafsunya, maka dia bisa lebih sempurna dari sosok malaikat. Tapi siapa yang mengalahkan akalnya gara-gara nafsunya, maka dia lebih rendah dan lebih hina dari binatang. Maka kajian kita hari ini adalah apa yang menyebabkan dan apa caranya hawa nafsu kita biar netral. Makanya hawa nafsu ini menurut daripada ulama, saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Ghazali halaman 82 pada jilid yang ketiga, bahwasanya ada ungkapan bernama Abu Thalib Al-Makki. Beliau mengatakan mislul batni mislul mijhari. Perumpamaan perut itu seperti alat musik. Karena salah satu penyebab hawa nafsu biar netral Bapak Ibu adalah mengkondisikan makanan jangan terlalu kenyang. Jadi orang yang terlalu kenyang, orang yang dalam hidupnya selalu enak, nyaman, tenang, kenyang, maka semakin itu puncak hawa nafsu semakin tinggi. Makanya ulama Abu Thalib Al-Makki mengatakan tadi, mislul batni mislul mizhari. Perumpamaan perut itu seperti alat musik. Wa huwal 'udu mujawwafu zul autari. Alat musik yang kayunya berlobang, di tengahnya ada lobang, yang isinya kosong, yang penuh dengan tali. Berarti kalau bahasa secara umumnya gitar lah Pak kan? Gitar, kayu, alat musik yang isinya kosong, dalamnya ada petikan benang atau talinya. Innama hasuna sautuhu li khiffatihi wa riqqatihi li'annahu ajwafu ghairu mumtali. Sesungguhnya alat musik itu kenapa enak suaranya? Karena kosong isi dalamnya. Mohon maaf Pak, coba gitar diisi barang-barang atau sesuatu, enggak ada bunyinya itu. Suara gitar itu terasa indah karena petikannya mempengaruhi isi dalam gitar itu. Kalau diisi pasir, diisi batu, diisi beras, lain bunyinya itu Pak. Siapapun yang memetiknya, bagaimanapun ahli seninya, tapi kalau dia alat musiknya tak memadai, tak enak. Makanya dan tak terisi penuh, dan ada bahannya ringan. Bahannya itu enak dipegang. Apa maksudnya? Wa kadzalika zaufu, begitulah umpama perut manusia. Perumpama perut manusia itu begitu. Seperti gitar yang kosong isinya, ringan bahannya, bagus dipetik, enak keluar suaranya. Begitulah perut. Apa katanya? Idza ghala kana a'zaba litalawah. Jika perut kosong, maka segarlah badan ini. Gairah itu lebih tinggi. Mohon maaf Pak ya, kalau udah kenyang kita Pak, tak ada yang nikmat minum. Maka penyebab orang kenyang ini salah satunya adalah kaslu, orangnya malas. Yang salah Pak, kalau udah kenyang nguap aja kerja waktu. Mulai takbir, awak kadang-kadang enggak sopan wani. Takbir ngangak mulutnya tutup napalah. Alamak, campur bau rokok surya, campur lagi. Janganlah begitu Pak ya kan. Makanya ungkapan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kan kalau sudah
kosong perut, katanya segarlah untuk membaca Quran. Segar itu a'zaba littilawah wa adwama lil qiyami wa aqalla lil manami. Kalau kosong perut katanya, maka enak baca Quran, segar membaca Quran. Makanya rata-rata ulama mengajarkan kita kalau menghafal jangan makan dulu. Kosongkan perut, ambil Quran, hafal. Kenapa? Perut keroncong, otak terisi, hafalan cepat nangkap ke otak. Coba Pak, habis makan ngapal. Muhammad bin baca Quran. Oh, yang ditengoknya Yasin. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Lama-lama dekat Al-Quran tu dekat tanzilal aziz rahim tanzilul terakhir Yasin tu yang baca waktu, bukan waktu yang baca Yasin. Itu tadi Muhammad kan. Ini luar biasa ini. Kalau kosong perut, segarlah baca Quran. Lebih tahan berdiri dalam melakukan gerakan solat. Ini Imam Ghazali menyampaikan ini kan, kalau kosong perutmu tahan kau baca Quran, kuat fisikmu berdiri ketika kau solat. Coba orang Muhammad apa yang udah kekenyangan solat, Allah, ini jarinya pas di bawah perutnya, Allah, turun kah? Oh, dari mulai gini turun, nggak ada. Jangan tengok perutku Pak, yang gini. Memang kena lah aku malam ni, kalau kaji ni kena aku malam ini. Betul. Kalau kenyang kali nggak enak yang solat, nggak usah bohong. Apa Muhammad saya? Makanya kita jadi imam jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Itu ada hadis Nabi Ustaz. Ya kan? Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau kau solat mengimami orang, ringankan solatmu. Apa? Innan nasad dhaif. Karena manusia sifatnya tiga. Innan nasad dhaif. Ada manusia ini sifatnya fisiknya lemah, tak tahan lama berdiri. Apalagi wadal hajah, ada yang punya hajat, dia singgah ke masjid ni, dia mau ke Medan, keluar tol Semayang, waktu maghrib datang, bukan orang sini, dia Pak menengok orang sakit, tetangganya sakit di Kampung Lalang, dia keluar tol Semayang, solat maghrib di sini, dapat imamnya panjang kali baca ayat, belum nyampe waktu udah meninggal pemilihnya di rumah sakit. Di jalan merepet dia itu. Kau lama kali bang, imamnya lama kali, biar tahu kau lamanya kurang aja. Gara-gara dia mati aku nggak sempat nampak aku wak, dia kata. Itu dia. Itu hadis Nabi itu. Ya kan? Apalagi wasaqim. Ini tiga tadi. Wasaqim, ya kan? Ada kurang sehat. Itu tadi tu. Ada sini penyakit tak tahan berdiri. Apalagi baru kurban Pak, kan masuk kambing, masuk lembu, apa enggak belaga? Tanduk-tandukan di dalam badan tu kan. Kambing masuk, lembu masuk. Belaga pula lemak sama usus. Apa enggak belaga? Oyong. Dapat pula imam lama, ya Allah Muhammad. Apalagi maghrib yang paling singkat waktunya cepat. Itu kata Nabi. Tapi apa kata Rasulullah? Wa idza shalla ahadukum li nafsi, kalau kau salat untuk dirimu sendiri, falyutawwil masaa, panjangkan suka hatimu karena kau yang tahan kekuatan fisikmu. Tapi kalau kau salat berjamaah, tengok ke belakang, luruskan shaf, rapatkan shaf. Kalau udah model kayak bapak-bapak ini, jangan lebih panjang-panjangkan Pak. Merepet dia itu lama kali lawan. Memang enggak ada otak lah imam ini memang. Enggak tahu dah tua orang, aku enggak tahan, enggak bisa tahan kena angin, aku enggak gembung, aku gembung. Jadi jangan. Ini ya kan? Wa adwama lil qiyam, maka apa katanya? Maka kita lebih enak lama bertahan ketika berdiri dan melakukan salat. Wa aqalla lil manam, dan sikit tidur. Siapa yang bisa tidur nyenyak kalau udah lapar Pak? Enggak ada orang. Cuman sekarang orang nggak bisa lapar. Kenapa? Ada Gojek. Udah tutup kedai, mainlah Grab. Kan? OTW kata, kenyang juga kan? Nah, kalau udah kenyang, saya itu balik memang Pak. Ada orang bilang, aku Ustaz, kalau udah lapar, ku tidurkan aja. Aku tak bisa Pak. Kalau enggak makan tak bisa tidur. Kalau wak ni, aku kok lapar kali aku rasa, ku tidurkan aja kata. Tidur wak, tidur. Aku enggak terbayang miace wak, terbayang mitiau. Baru bisa tidur. Memang malam ni kena lagu ini. Memang penceramah itu suka ada yang kena pas bagian dia yang diceramahkannya kan.
Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Dah, itu masalah syahwat Pak ya. Makanya orang yang sikit makannya kosong perutnya, syahwatnya akan netral, tidak melampaui kesempurnaan akalnya. Itu dia. Makanya pendapat yang kedua ini masih ungkapan yang bernama Abu Bakar Ibnu Abdil Al-Muzani. Apa kata beliau? Salasatun yuhibbuhumullahu ta'ala, rajulun qalilun naumi wa qalilul aqli wa qalilur rahah. Orang-orang yang paling dicintai Allah ada 3 orang. Pertama, orang yang sikit tidurnya, orang yang sikit makannya, orang yang sikit istirahatnya. Kalau kita kan terbalik Pak, sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur, sikit-sikit istirahat. Itu bedanya kita. Kalau kerja Pak, aku kadang-kadang nengok tukang, sikit-sikit istirahat, borongan sama. Itulah dia. Makanya kalau orang Jepang keringatan karena kerja, kita banyak keringatan berceceran bukan karena kerja, waktu makan. Itulah bedanya dia. Itulah bedanya orang Jepang sama orang Indonesia. Apalagi daerah Kampung Lalang ini kan. Makanya saya berharap Bapak Ibu hati-hati kita. Kalau mau netral hawa nafsu ini, kosongkan perut. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak istirahat. Makanya orang-orang dulu Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kurus, banyak penyakit asma, banyak ulama-ulama ulama dulu penyakit asam lambung. Kenapa? Ternyata bukan dia tak mau makan, tapi tak sempat memikirkan makan. Belajar terus, lupa dia makan. Awak makan aja, tak belajar. Itulah bedanya. Apalagi zaman sekarang bercakap sambil makan, ngam. Makanya kita ini beda-beda kan. Makanya kata Abu Bakar Ibnu Abdil Al-Muzani, orang yang Allah paling cintai adalah orang yang sikit tidurnya, sikit makannya, sikit istirahatnya. Kita Pak di mana-mana pun tidur, khutbah tidur, khutbah bisa pula khutbah Jumat pun waktu tenang. Makanya khutbah ini salah satu efek banyak jamaah tidur bukan karena waktu memang tidur, pengaruh penceramahnya yang tak bisa mengatur intonasi dakwahnya yang membuat jamaah tak fokus dengan khutbahnya. Maka kita Ustaz sebagai penceramah harus fokus, tengok jamahan, perhatikan dia. Kenapa? Kalau dia diperhatikan, merasa dia dipantau, merasa segan dia tidur. Wah ini tidak, pegang kertas, pegang kitab, tak sadarnya orang tidur semua. Alhamdulillah. Wah di sebelah, oyong 5 menit mulai berkunang-kunang mata. 15 menit udah nampaknya kepala ustaznya besar, lehernya kecil kayak Popeye. Aku tengok kawan kok lonjong-lonjong mulutnya, mulai oyong-oyong. Kalau saya ustaz, itulah kelebihannya. Bukan aku paten ceramah Pak, cuman kata orang tua aku, kau syukurilah Dil. Apa itu mah? Kau yang pantas kau syukuri jadi penceramah, kuat suaramu. Alhamdulillah Pak, aku walaupun tak pakai mic bisa aku ceramah kuat. Kenapa? Itulah mungkin karunia Allah kasih sama awak. Belum tentu ada orang yang kuat suaranya, pandai dia meletakkan intonasinya. Aku Pak, siapa yang mulai ngantuk, siapa udah mulai oyong khutib Jumat, itu yang ku bentak. Tengok-tengokan pun jadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wah itu pun ku hajar di situ. Cuman pernah kejadian, tengok-tengokan kami Pak. Ku tengok dia tengoknya aku. Untung gak kekeh kami dua. Aku yang kalah kan. Jadi kalau ustaz nengok kayak gitu jangan lawan. Ini ngegas. Main kita, main. Allahu Akbar. Nah, barulah kita masuk. Apa rupanya Ustaz fungsi lapar? Biar hasrat kita netra. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan ini dari mulai halaman 82 sampai halaman 85, 10 fungsi lapar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kata kita Pak, 10 fungsi lapar yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, fungsinya apa? Safaul qalbi wa iqadul qarihati wa infadul basirah. Lapar itu adalah fungsinya membersihkan hati, apalagi menyinarkan akal atau menyinarkan bakat, menembus penglihatan hati.
Orang yang kosong perutnya lebih fokus tunduk hatinya. Orang yang kosong perutnya dalam keadaan lapar lebih cepat nangkap pikirannya, lebih cerdas otaknya. Orang yang kosong perutnya apalagi lebih dekat kepada Tuhannya, yang terhijab pun bisa nampaknya dan ditembus pandangnya. Makanya orang-orang dulu Pak, itu kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, khalifah-khalifah dulu, jarang itu yang makan kerjanya mendoakan orang lain di tempat tidurnya. Dia tak ingat makan, tunduk aja dia di tempat tidurnya, zikir, ma'rifah kepada Allah, jauh dari yang subhat, jauh dari yang haram, selalu yang dia makan halal. Makanya dekat dia dengan Tuhannya karena kosong perutnya, cerdas otaknya karena kosong perutnya, yang terhijab bisa nampaknya karena kebersihan perutnya, tak ada yang masuk yang haram. Kalau kita ini Pak, yang haram-haram pun jadi, ya kan? Haram-haram pun jadi asalkan kenyang. Itulah dia. Itu yang pertama. Makanya orang yang kenyang, fa inna sab'a yurisul balada wa yu'mil qalba. Sesungguhnya orang yang kenyang mendatangkan kebodohan, membutakan hati. Makanya orang dulu, mohon maaf Pak ya, saya ingat kali Pak, orang dulu, orang-orang tua dulu, kalau mau sekolah jangan banyak-banyak kali, nanti nggak masuk pelajaran itu di otakmu. Ternyata betul. Ini apa tidak? Udah makan dari rumah, bawa bontot lagi, jajan lagi, bakso gojek lagi, apa nggak pau? Oh, on pau bodoh. Hehehe katanya. Makanya kalau bisa Pak mendidik anak mau sekolah kosong, jangan terlalu kenyang. Betul itu Pak. Kenapa? Udah kita bahas tadi sebelumnya. Karena kalau kosong perutnya, fokus pikirannya. Kalau udah kenyang dia nggak ada itu Pak. Nggak ada itu. Ngantuklah, nguaplah. Apalagi lokasi apa tempat lokal itu sejuk. Kan? Hati-hati. Makanya ada pesan Luqman kepada anaknya. Qala Luqmanul ibni, berpesan Luqman kepada anaknya. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, ija amtala'atil ma'idah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qu'adatil aqda'i an ibadah. Wahai anakku, apabila perutmu penuh, maka pikiranmu pun akan tumpul. Apabila perutmu penuh, maka pikiranmu akan tumpul, akan malas ibadah. Itulah dia Pak. Makanya saya pribadi Pak, kalau sudah buka puasa, ini mohon maaf, ini dinasihati keluarga juga lah, istri termasuk kan, bang jangan makan dulu, minum teh manis dulu, kurma, baru sholat. Enak kali, ringan badan tuh. Tapi Pak, kalau sudah salah setel, masuk semua, risol masuk, apalagi kolak pisang masuk, tahu masuk, semangka masuk, bergerak dari tempat duduk, payah kali. Sholat lah bang, aduh, wah, sesak kali, aduh, berat kali, berat. Begitu ngangkat takbir, Allahu Akbar, bismillah 2 nafas, saking kenyangnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rahmanirrahim, maliki yaum. Mau rukuk, mau loncat kolak pisang tuh, paksa tarik balik lagi ke dalam. Nah, itu pertama ya, orang yang lapar bersih hatinya, makanya fokus pikirannya, maka hidup hatinya, tembus pandangan hatinya. Yang kedua, riqatul qalbi wa safa'uhu. Orang yang lapar akan lembut hatinya dan memperoleh kelezatan dalam berzikir. Itu dia. Jadi kalau udah Muhammad Bapak Ibu dalam keadaan kita lapar, lembut hati ini. Makanya rata-rata orang yang puasa menghilangkan emosional yang tinggi. Kenapa? Macam mana mau marah Pak? Lapar. Macam mana? Tapi ada orang Ustaz terbalik. Kalau udah lapar marah-marah aja kerjanya. Oh itu pula terbalik. Ya kan? Rata-rata orang kalau udah lapar Pak tak bisa marah. Macam mana mau marah? Bibir udah layu, pandangan kosong, mau melawan melembut tumbuh, enggak tak dipijak-pijak orang dia. Ayo gerak, main kita. Aku enggak tahan boleh, lapar kali aku. Makanya jangan main-main kau, pijak-pijak kau nanti kata. Mana bisa? Tapi orang yang kenyang, oh sini kau, main kita di mana? Oh kau mati kau ya, jangan bawa saksi ya. Rupanya mati dua-dua, enggak ada yang enggak ada hidup.
Siapa yang mati jangan kasih tahu kata. Rupanya mati dua-dua, siapa yang kasih tahunya? Nah, yang ketiga, inkisaru wa zullu li batorin wa farhu wa asarru. Orang yang lapar akan hilang rasa hinanya. Apalagi orang yang lapar akan hilang kesombongannya, dan orang yang lapar mempengaruhi jauh dari kejahatan. Tak bisa terbalik. Kenapa? Orang sekarang gara-gara lapar mau mencuri. Orang sekarang gara-gara lapar mau menjual sabu. Orang sekarang gara-gara lapar mau dia jadi begal. Itu laparnya bukan karena dekat kepada Tuhannya, karena laparnya memuncakkan dia dekat kepada kejahatan. Kita kaji kita ini, Pak, jadikan lapar itu semakin jauh kita dari kekufuran. Sombong tidak. Apa mau disombongkan? Makanya salah satu fungsi puasa itu adalah menyamaratakan orang yang kaya dengan orang yang miskin sama-sama merasakan lapar. Itu dia. Dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, Ibnu Muflih Al-Maqdisi mengatakan itu. Tujuan Allah membuat setahun sekali kita puasa, orang kaya, pejabat, rakyat biasa sama kau rasakan lapar kayak yang dirasakan orang miskin selama ini. Oh, makanya apa yang mau kau sombongkan? Lapar. Makanya kita Bapak Ibu kuliah lapar, mohon maaf, tak bisa milih-milih makan, Pak. Apapun masuk, ya kan? Apapun masuk. Daun ubi pun jadi, kangkung pun jadi, telur pun tiap hari jadi. Udah lapar, tapi kudah kaya, Wak. Ini pula udah naik kaya, ya kan? Memang alamiah itu. Itu udah ilmu alam itu, Pak. Kudah kaya, Wak, selera pun tinggi. Dulu awak kangkung masuk. Kalau sekarang macam mana, Dek? Macam mana, Bang? Siapa? Ya, kangkung aja, janganlah kangkung, Dek. Nggak hancur. Kangkung ini apa yang dimakan nggak hancur di dalam. Kadang-kadang awak, ya Allah, lengket. Kadang-kadang awak pun yang lain lah. Genjer, apalagi genjer. Allahu Akbar. Kalau yang dimakan genjer, keluar genjer bulat-bulat, nggak hancur itu. Nggak tergelingus genjer ini, Pak, kan? Kalau dulu genjer pun ya, belacan pun oke, garam pun bisa, kan? Udah ngalus disambal pakai cabai bisa. Sekarang itu alamiah, Pak. Semakin kita banyak harta, selera tinggi, makanan pun pilih-pilih, itulah yang merusak hati. Saya belajar dari sini, semua kita belajar apa yang disuguhkan nikmati, Pak. Maka istri-istri kita, Pak, kalau bapak dia masak, apa yang disuguhkannya nikmati, Pak. Mau tiap hari kangkung, jangan lagi merepot, Pak. Biarkan aja, Pak. Memang pengen dia lewat kita, makanya kangkung aja tiap hari, kan. Makanya waktu nguap-nguap aja. Sakit gula, Bang. Macam mana mau sakit gula? Kakak kau tiap hari kangkung. Makanya gundul paretku di depan itu, ya kakak kau yang ambil itu, katanya. Bukan dibeli kangkungnya, bekas berak awak pula yang diambil itu balik lagi. Diputar-putar balik. Dari mulai kotoran jadi kangkung, dimakan jadi kotoran, mulai jadi kangkung lagi. Bolak-balik ke dalam perut itu masuk. Itulah dia. Jadi menghilangkan kesombongan, apalagi bagaimana kita jauh dari kejahatan. Yang keempat, fa ayyansa bala Allah wa azabu. Apa tujuan lapar? Biar kau jangan lupa bagaimana bala Allah, bencana dan siksaannya. Makanya kalau udah lapar kita, Pak, kadang-kadang macam corona ini, Pak, orang kadang-kadang begitu tak ada kerjaan, pengangguran, nggak ada job, rasa lapar anak, rasa lapar istri, rasa lapar kita. Begini rupanya besok, ya. Ini masih dicoba Allah, corona 2 tahun. Allah, udah kayak gini kali kehidupan itu. Makanya saya kadang-kadang malu juga saya, Pak, kalau cerita kadang-kadang, kan, mohon maaf Ustaz, kita Ustaz ini tak apalah disampaikan berapa batal jadwal gara-gara corona. Saya selama corona, sekian jadwal maulid habis. Aku dalam hatiku lebih banyak aku kupikir. Tapi jangan digitukan. Karena Allah coba dulu kita. Dulu kau penceramah, sekarang kau jadi pendengar dulu. Dulu kau berjamaah, apa kau sampaikan orang ramai, sekarang tak ada yang mendengarkan ceramahmu. Mungkin cobaan Allah, kau tak layak dalam keramaian, kau layak dalam kesunyian, dalam kesendirian. Maka cobaan itu Allah beri kepada kita dalam keadaan seperti ini, Pak, semakin dekat kepada Allah. Makanya waktu Idul Adha, Bapak Ibu, kompak, Pak, kepling-kepling di Medan Johor,
Apapun yang terjadi, kalau datang usulan dari surat edaran dari wali kota, kita bersaksi di hadapan Allah bahwa kita harus mempertahankan umat ini jangan jauh dari Allah. Kenapa? Ini kan cobaan. Memang banyak orang-orang miskin gara-gara corona ini, banyak yang tutup dagangannya gara-gara corona ini. Tapi jangan kau semakin Allah berikan kau kelaparan, semakin jauh. Itu dia maksudnya, Pak. Allah kasih kau lapar hari ini biar kau makin dekat. Kau angkat tanganmu, bermunajat kau kepada Tuhanmu, bercucuran air matamu, membuktikan kau butuh denganku. Itu tujuan Allah. Nangis kau, mana hambaku yang memujaku? Tunjukkan tangisanmu, tunjukkan keluhanmu. Jangan kau keluh sama Jokowi. Enggak dengarkan itu, Pak. Tengoklah, memang dia enggak gemuk, memang enggak nampak, memang congok makan, memang enggak nampak. Maka orang gemuk ini bukan congok makan, Pak. Orang gemuk ini orang penyayang, bukan congok makan. Orang gemuk orang penyayang. Sayang basi makan. Sayang terbuang, Bang, nanti terbuang, Bang. Telan juga, makanya kembang kayak gini. Udah, maaf. Jadi tujuan Allah membuat kita lapar biar jangan lupa sama Allah. Udah. Yang kelima, wahiyya min akbaril fuadil kasratus sahwatil ma'asi. Apa katanya? Bahwa lapar adalah menghancurkan segala niat kau untuk melakukan maksiat. Tak bisa. Baik Muhammad melakukan seksual terlalu tinggi, puasalah, Pak. Ya kan? Puasa. Anak-anak lajang ni udah agak error otak kau, puasa kau. Kau udah puasa juga masih kayak gitu otak kau, tolonglah masukkan ke rumah sakit jiwa. Udah enggak betul lagi itu kan. Puasa pun pula masih kayak gitu lagi kan. Udah parah hal itu. Makanya adik-adik kami tahan hawa nafsu itu dengan puasa. Insyaallah. Macam mana, Pak? Kalau ada orang bernafsu lagi, kalau ada orang bernafsu puasa lewat perempuan, bernafsu dia, kurang sudah parah nafsunya itu, Pak. Tapi mau lewat pun perempuan cantik, udah lapar. Macam mana? Lembek. Sora, Bang. Kalau tak kau sora udah lapar kali kurasa, aduh. Ngisap kali kurasa. Itu yang lewat tu kubayangkanlah bakwan biar tahu kau. Bukan orang yang lewat tu tengoknya bakwan. Dibayangkannya orang yang lewat itu, dibayangkannya lebih waktu kayak es kelapa kan, saking hausnya itu kan. Makanya kita, Pak, hasrat kita itu tinggi, ini kan tinggi. Mau buka puasa semua mau kita makan. Beli durian, beli semangka, beli kuini, beli kolak pisang. Begitu masuk air putih langsung kenyang. Memang hasrat kita untuk menikmati itu tinggi. Setelah dinikmati tak bisa dihabiskan. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Makanya orang yang lapar adalah menghancurkan semua niat syahwatnya untuk melakukan maksiat. Yang keenam, daf'un naumi wa dawamas sahari, menolak tidur dan mengekalkan salat malam. Apa maknanya? Bahwa kalau kita dalam keadaan lapar, Pak, susah tidur. Kalau susah tidur, manfaatkanlah dengan menegakkan satu perintah Allah, yaitu salat tahajud. Ini pun banyak kita yang gagal ini. Kau dah lapar jam 11, jam 12, bukan awak mau salat tahajud, tengok Grab buka apa tidak lagi kan? Kalau masih buka tunggu, jam 2 pun ditunggu. Makanya saya berharap kadang-kadang kita berusaha bagaimana kita mengamalkan kaji kita hari ini. Ini, Pak, kaji kita ini sinkron dengan 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu kita kan membahas syahwat. Hari ini macam mana meleburkan syahwat melalui undang-undang syariat. Inilah yang kita kaji. Pertama tadi adalah caranya kosongkan perut dalam keadaan lapar. Maka kaji kita sambung. Apa rupanya fungsi lapar untuk menurunkan syahwat? Fungsi lapar dalam syariat Allah jadikan kita lapar ada 10. Maka kita sampaikan yang keenam ini adalah menolak tidur, mengekalkan salat malam. Yang ketujuh adalah taysirul mawadhabati wa ala taysirul mawadhabati ala ibadah, memudahkan kita tekun dalam ibadah. Kalau kita dalam keadaan kosong perut, Pak, tahajud, solat sunnah, rawatib, ba'diyah, qabaliyah, solat mutlak, masih kita lakukan itu. Tup. Kenapa? Ringan badan tu, enak dia. Apapun ibadah kita lakukan enak. Tapi kalau sudah kenyang, qabaliyah, ba'diyah pun berat. Itulah di kita ini. Saya dan kita semua, itu pelajaran besar bahwa kita. Maka jangan anggap yang kurus-kurus ini juga tak makan. Ada yang kurus-kurus ini yang banyak makannya, cuman sesuai dengan keluarnya.
Awak yang gemuk-gemuk ni banyak makan tak keluar-keluar, makanya jadi lemak. Beginilah jadinya. Air pun diminum jadi lemak. Jadi kadang-kadang orang beranggapan bukan seperti itu, Pak. Kita terlalu banyak makan, jangan sampai kita jauh dari syariat Allah, maka yang datang adalah maksiat tinggi, hasrat tinggi, yang kita lakukan adalah dosa. Yang ketujuh adalah apa? Khiffatul mu'nah. Orang yang lapar, khiffatul mu'nah, ringan biayanya. Orang yang enggak tinggi seleranya, enggak tamak, ringan biayanya. Cukup air putih, beli kurma 2 biji, selesai. Tapi orang yang tamak, udah ada ayam, kurang lagi. Udah ada ikan, kurang lagi. Pakai sop, kurang lagi. Apalagi kari kambing. Allahu Akbar, semua. Maka mohon maaf ya, orang etika makan nanti kita bahas. Ada beberapa waktu nanti insyaallah kita bahas. Salah satu etika orang mau makan, Pak, jangan sampai terangkat ketiak, terbuka, terangkat pantat. Apa yang di depan kita, itulah hak yang kita makan. Kalau kita undangan wirid kanduri, yang depan kita acar itulah telan. Jangan ambil bagian orang. Kadang-kadang kita ini kuda wirid, geser. Semua sama dia. Allahu Akbar. Ini realiti nih, Pak. Terangkat ketiak, terbuka ketiak, terangkat dubur. Ini larangan Imam Syafi'i. Tak boleh. Kalau kau makan, tetaplah jangan sampai mengangkat terbuka ketiakmu, jangan sampai terangkat duburmu. Apa yang di depanmu nikmati. Kan begitu, Pak. Nikmati. Cuman ada kawan-kawan kita ini jahil. Awak kerjailah malam itu. Kata nanti ya. Pas giliran dia nanti kau singgahkan acar. Karinya kau lewatkan. Udah 20 kelingkaran, Pak. Enggak ada yang singgah kari. Asyik acar aja depan waktu kan. Acar sama cuci tangan, sama teh. Waktu pun lemas. Begitu ditanya bininya, "Abang darah tinggi, Bang?" "Kurang darah." "Kok kurang darah?" "Enggak ada gizi." Acar timun sama nanas dapat abang malam ini kan. Ya kan? Makanya khiffatul mu'nah artinya ringan biaya. Kalau sudah, makanya enggak sulit-sulit, Pak. Makanya ulama-ulama dulu cukup, Rasulullah tengok, cukup gandum sama air putih, cukup kurma sama minyak dicampur sama gandum, makan. Ya kan? Selesai. Kalau kita Allah, makanya memang itu yang buat kita kadang-kadang, Pak, masih salah. Harus pilih-pilih, ya kan? Harus di sana kemari, macam mana rasanya, enak apa tidak, viral apa tidak. Kok nggak viral nggak usah. Yang viral singgahkan. Padahal samanya ayamnya, samanya kepitingnya, samanya udangnya, cuman gaya makannya yang tak sama tempatnya. Di tempatnya di restoran, sekali duduk, mohon maaf Bapak Ibu, 3 juta. Aku, Pak, lebih baik aku makan di rumah Padang, 15.000, bertambah aku 2 kali, masih sikit lagi. Tapi awak sok gaya-gayanya, ya Allah. Makanya itu yang masih salah kita, Pak, kan? Kalau sudah selera tinggi, apalagi macam-macam bapak kami ini kan, udah tua, selera tinggi, setoran nggak ada. Apa nggak merepet buat perempuan? Dek, nggak ada rupanya daging. Mikir, minta daging lagi. Syukur aja ada telur, kata. Telur aja tiap hari, telur, besok telur. Kok telur lagi? Kan beda, Bang. Semalam kan dadar, ini kan mata sapi. Besok ganti lagi. Kok telur lagi, deh? Ini kan beda lagi, Bang. Ini bulat sambal, kan beda. Mata sapinya ada, sapinya nggak ada, matanya aja aku buat di sini, kata abang. Itu deh. Hati-hati dah. Tujuan terakhir, apa tujuan Allah membuat kita lapar? Ayyatamakkanu minal isar wa tasaddaqu bima fadla minal at'imah 'alal yutma wal masakin. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah jadikan fungsi lapar itu membuat kita saling berbagi yang kita miliki orang-orang sekeliling kita, baik anak yatim, baik orang-orang miskin. Pak, banyak orang kaya makan banyak berlebihan, tak dikasihnya sama tetangga muka kiri kanan belakang, tapi di mana dibuatnya? Besok pagi kita tengok tong sampahnya berserak makanan. Kalau kau ngerti, makan kan sedikit yang ku makan. Makanya orang dulu, Pak, tinggi-tinggi perasaannya, walaupun tak tinggi-tinggi sekolahnya. Orang dulu itu paling tamat SD, tamat SMP, paling keras tamat STM, tapi tinggi rasa perhatiannya. Gak enak lah makan enak kayak gini. Sampai begini, Pak, mohon maaf, Pak, ya. Saya rasakan minum es lilin.
di dalam rumah. Datang kawanku, memang kerjanya tumin, tukang minta. Ini pula, tumin kerja nih, tukang minta. Satu lagi tokoh, tukang ngolah. Abang beradik orang nih kan. Udah di sekolah, udah berjajan dia Pak. Aku kutahan uang jajan, ku biar berjajan nanti pulang sekolah. Dia tak ku minta es krim, enggak ku minta es lilinnya, es batangnya. Dah sampai ke rumah, ku belilah es batang Pak, es lilin. Ku makanlah, datang mama aku, kawanku datang, Del, enak ya minum es ya. Dah yakin aku, alah minta kau dalam hatiku. Memang gaya anak ni pandai. Enaklah dia, ya Allah, enak kali dia. Dulu kan ada es lilin apa Pak? Kacang hijau. Kacang hijau. Terakhir enggak ada kacangnya, asyik santannya yang masukkan waktu. Bodoh-bodohinya aku tuh. Dibilangnya kacang hijau, rupanya nggak ada kacangnya, santannya dimasukkan semua, kacangnya diasingkannya, besok itu juga dimasukkannya lagi kan. Memang irit waktu. Dah apa kejadiannya? Begitu masuk dia Pak, datang mak, Dil, ya mak, kau potong es lilin kau, potong. Kenapa mak? Enak kali mak, ini kan jajan awak, potong. Tak cocok kau makan nampak dia kalau enggak kau bagi. Mana cocok? Kalau tadi enggak sempat nampaknya, masuk kau ke rumah, kunci kamarmu, makan kau di dalam, habiskan. Jangan nampaknya. Itulah orang dulu Pak. Kalau anak sekarang Muhammad, perasaan bapak lah. Anak bapak makan roti. Anak bapak, anak tetangga tak makan roti. Jumpa, kita anggap tak kita ajari anak kita berbagi. Nak bagilah nak. Itu kan kawan main-main kau. Enak kali ya. Dia nggak mau beli, minta aja kerjanya. Nggak apa-apa. Hari ini kau yang ngasih. Besok nanti udah besar nanti klien. Entah ingat dia kebaikan waktu kecil ini. Nanti kau ada butuh. Ingat dia kebaikan kau hari ini. Begitulah Pak. Aku pun begitu bilang sama aku. Bagilah Dil. Mana tahu nanti ditolongnya kau udah nanti jumpa kalian udah tua-tua. Aku pun Pak gondoknya. Nah. Putar es lilin ini dibelah dua lah pula. Campur gondok aku. Hore kata. Kalau tak kau hore aku pikir kan. Aku yang dibagi kau yang kenyang. Saking gondoknya, ku tarik es lilin ini, tarik-tarian tung, lepas dua-dua, jatuh esnya dua-dua, tinggal plastiknya. Itu kejadian paling lucu itu. Tengok-tengoklah kami, tahankan katanya. Memanglah kurang ajar kawan, aku pikir. Macam mana mau dimakan lagi? Ternyata apa maknanya? Orang tua dulu tinggi perasaannya Pak. Kalau kau makan, bagi sama yang lihat kau makan. Maka kita dulu Pak begitu. Kau udah wirid Pak, minimal 4 rumah, 2 rumah dari belakang, 2 rumah dari kiri kanan. Pasti awak kasih. Karena zaman sekarang ini banyak mama enggak minta dia Pak. Nyindirnya tipis bibirnya. Kak, macam masak rendang kayak kata kasih itu Pak, bibirnya itu dia enggak minta, cuman bibirnya itu. Kok tahu kok enggak terasa nggak tahu lah aku pula kan. Kasihlah 2 potong, kasih 3 potong, itu secara tak langsung minta dia itu, cuman dengan menjaga kehormatannya dia tak mau minta. Itulah dia. Jadi inilah cara Allah Pak, membuat kita saling berbagi, membuat kita agar setara kita dalam keadaan lapar, biar tahu kita merasakan bagaimana yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Makanya 10 fungsi lapar yang dipaparkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan yang 10 ini menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Pertama tadi adalah fungsi lapar, salah satunya mengosongkan perut, mencerdaskan akal. Maka insyaallah Pak, adik-adik kami, kalau kau mau pintar belajar, cepat nangkap hafalan, jangan makan, kurangi makananmu, jangan banyak jajan, insyaallah pasti kau cerdas. Anak sekarang tengoklah, makan aja kerjanya. Kadang-kadang Pak, aku kadang-kadang kalau ceramah maulid, belum lagi pulang aku, dibuat di sini kuehku, diambil anak tu dari bawah, diambilnya, enggak mungkin ku cekekkan, anak orang ku pikir kan. Makanya kadang-kadang memang anak ni enggak ada sopannya, gue pikir kan. Apalagi mama, udah wirid. Cuman bedanya Pak, bedanya antara makan mama dengan laki-laki ini beda. Kalau kita makan, jarang kita ingat anak kita, sisa yang kita makan kita bawa pulang. Jarang itu. Itulah dia. Tapi ibu kalau makan dia Pak pulang dari wirid, saya alami itu. Kalau omakku pulang dari wirid, udah tahu aku, pasti dia bawa sesuatu ini. Kenapa? Karena 3 macam kue, 1 yang dimakan itu Pak, 2 lagi dibawanya ke rumah. Mama pulang wirid, mama pulang wirid. Begitu ku buka kue lapis, dicampur tisu sama warnanya, nggak mungkin ku kopei, ku makan sama tisu-tisunya. Sehat aku sekarang, nggak ada penyakit. Nggak mungkin dikopei lagi tisu sama kue lapis sama warnanya Pak. Macam mana lagi? Telan aja lah masuk. Itu indah kali kenangan-kenangan dulu. Betul. Kalau sekarang mana ada?
Kadang-kadang apalagi kita laki-laki disenggol anak main mata. Tangan kau, kata. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan. Lembut kali hati perempuan. Saya langsung Pak depan orang itu saya ceramah begitu juga. Saya sampaikan. Senyum dia. Berarti korban mungkin kupikir kan. Nah, yang kedua tadi, tujuan orang yang lapar adalah bagaimana membersihkan hati. Nah, insya Allah kalau kita lapar Pak, kotoran-kotoran apa yang dalam sisa makanan dalam perut kita, Allah jadikan pembakaran dosa karena kita menahan hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya Nabi Muhammad pernah ditawarkan Allah, wahai Muhammad, maukah kau jadikan emas gunung Mekah ini jadi emas? Apa katanya? Rasul menjawab, aku hanya ingin lapar satu hari, kenyang satu hari. Itulah sederhananya Rasulullah. Dia tak mau berlebihan Pak kan. Dah, yang ketiga adalah inkisaru wa zullu libatorin wa farhu wa asarru. Bagaimana lapar ini membuat kita menghinakan diri kita sendiri. Oh begini rupanya, kalau tak ada apa-apa makan tak bisa. Hina kalilah hidup ini. Tapi biarlah aku hina kayak gini. Yang penting dekat kepada Tuhanku. Apalagi, ya kan? Menghinakan waru, hilangnya kesombongan. Tak berdaya Pak, ya kan? Tak berdaya. Makanya semakin tua yang tinggi datang itu cuma dua, syahwat dan hayalan. Tapi semakin tua adalah tinggi selera, tapi tak bisa menikmatinya. Pengen semua Pak, pengen ayam, pengen daging, pengen apa lagi, pengen kari, tapi enggak boleh. Udah tua ingat umur, paksalah kuah-kuahnya, ya kan? Kuah-kuahnya makan kari, awas bang, awas, nanti nanduk. Terakhir kentang aja ditelan uat, enggak bisa apa-apa. Tapi itulah dia. Makanya izin Pak ya, salah satu nasihat yang paling dahsyat adalah salah satu yang paling luar biasanya, maka orang yang makan itu terlalu banyak, izin Pak, mendatangkan penyakit dalam sekujur badannya. Makanya saya pribadi pelan-pelan memang lemas. Saya dulu mau luar biasa dulu Pak, kan? Maka apa enggak macam ustaz-ustaz ini Pak? Awak ceramah nanti satu kali itu mau satu hari mau 3 kali wirid, silakan ustaz, kata. Ustaz jarang satu, dua itu biasanya. Dua, ya kan? Satu sama istri, satu sama anak, satu sama ustaz. Udah begitu pulang awak nanti pindah tempat lagi. Ini ustaz, udah tolak, udah lebu, disangkutkannya juga, cocok, kupikirkan bawa. Nanti sampai rumah ustaz, tak mungkin tawa makan. Timbang basi itulah tadi Pak. Orang gemuk itu bukan orang yang congok makan, tapi orangnya penyayang. Sayang dia terbuang, ditelannya semua. Makanya kayak tong sampah lah perut ini masuk semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang disampaikan kurang berkenan, jika ada ingin dipertanyakan, saya persilahkan menunggu pas ajan. Pas pula ajan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.